Halo Dokter Ratna, apa Selamat kabar? sore, ini siapa ya? Saya bukan dok, saya Dokter Kadek Dian dok. Dokter Iya Dian, dok, apa aduh kabar? sahabat, Iya, iya. murid sahabat Aduh, iya, Dok. kesayangan. Udah Apa kangen. kabar? Semangat dok, baik dok. Ih, kangen banget ini. Iya, Lama sama banget dok. gak jumpa. Iya. Kapan tiba di Bali? Sebelum tahun baru dok, sudah. Wah, sudah Iya. sempat tahun baruan di Bali. Iya. Lama banget ya nggak jumpa ya. Iya dok, udah Yuk kita 3 ngobrol-ngobrol tahun. yuk. Iya, silakan. Jangan lupa nih, kita prokes dulu nih. Iya. Silakan Dokter Dian. Iya, iya dok. Ya, yuk silakan Iya, yuk. nge. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Silakan Iya, Dokter Dok, Dian. nge. Ya. Mari Dokter Dian. Oh, iya, Yuk, Dokter. kita ngobrol-ngobrol di sini. Silakan. Waduh, senang sekali ini. Ya, silakan. Saya ketemu Luar guru biasa. saya nih, ahli diabetes ini. Ya, saya juga ketemu dengan murid, tapi sekarang jadi teman sejawat, kesayangan. Wah, ini luar biasa. Iya, dokter. Boleh cerita dong, Dokter Dian ini sejak tamat dari sekolah spesialis penyakit dalam di Udayana udah kemana aja nih? Saya lama nggak jumpa. Iya, dok. Kebetulan ini saya punya passion merantau, dok. Memang Wah, dokter Pes- petualang. dari kecil cita-cita dari remaja dulu. Gimana kita bisa ke seluruh Indonesia sambil kita bekerja melayani. Saya sih sudah ke Puruk Cahu di Kalimantan Tengah di pedalaman. Kemudian di Buton Utara di Sulawesi Tenggara di Ereke. Kemudian di Sumba Timur. Kemudian di Freeport, Tembagapura, RSPT Freeport. Dan terakhir di Rumah Sakit RSUD Mapi Papua di pedalaman, dok. Kalah deh saya. Kalah jauh. Saya taunya cuma sini-sini Iya, aja. Dokter Dian udah taunya di seluruh Iya. pulau di Indonesia ya. Pulau-pulau Iya. besar udah dong ya. Tinggal Sumatera yang belum ya. Memang Sumatera bukan istilahnya untuk kita perantauan karena daerah Sumatera itu hampir semuanya sudah kota maju. Dari bawah kan, dari Palembang sampai di Medan itu kan sudah daerah yang perkotaan. Jadi saya lebih passionnya itu ke daerah-daerah di terpencil dan pedalaman sehingga kita bisa lebih menyentuh langsung raga-raga yang memang memerlukan bantuan keilmuan kita sebagai dokter ahli penyakit dalam, dok. Luar biasa. Saya salut dan bangga punya Terima kasih, dok. adik kelas, murid yang bisa betul-betul mengabdikan ilmu untuk masyarakat kita yang memerlukan ya. Boleh cerita sedikit dong, saya kan passionnya nih di pasien diabetes ya. Menurut Dokter Dian, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di pedalaman itu banyak nggak ya yang berisiko diabetes atau bahkan mungkin sudah diabetes nih? Cerita dikit dong Dokter Dian. Baik, dok. Memang sebelum kita ketahui daerah-daerah pedalaman itu kita tidak menyangka ya, tidak menyangka penyakit-penyakit katastrofik ini ya, salah satunya diabetes ini ada sampai di pedalaman. Tapi setelah kita sampai di pedalaman, baik di Kalimantan, Sulawesi, NTT, sampai di Papua, terakhir yang paling pedalaman itu ternyata kita sampai di sana penyakit-penyakit katastrofik ini, yang penyakit yang rawat jalannya lama, biaya yang tinggi, sudah sampai di sana. Termasuk diabetes juga. Jadi sudah banyak kita ketemuin, bahkan dia sudah komplikasi makrovaskular dan mikrovaskularnya sudah banyak terjadi di daerah pedalaman itu, dok. Ya. Ya, luar biasa ya. Mengapa kejadian diabetes itu ternyata juga tinggi di pedalaman? Gimana tuh? Ya, begini, dok. Sebelumnya kita merantau ke pedalaman itu kita kan tidak membayangkan bahwa di pedalaman itu ternyata kejadian penyakit-penyakit katastrofik ini ya, termasuk diabetes itu ada juga. Dan bahkan sudah banyak yang mengalami komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Jadi menurut pengamatan saya itu terjadi karena ya begini, peralihan, jadi modernisasi. Jadi segala yang serba instan ini yang sudah merambah sampai ke daerah pedalaman itu, dok. Serba instan ini ya. Bagaimana kita menerjemahkan itu? Apa maksudnya mereka sudah
terpapar dengan makanan yang siap saji, diawetkan, bukan makanan yang segar lagi, atau bagaimana maksudnya, Dokter Dian? Ya, ini kan sekarang ditambah dengan akses komunikasi, informasi, semua orang jadinya pola hidupnya sudah berubah, pemikirannya. Contohnya seperti ini, Dok. Simpel aja. Mereka itu punya pohon pisang, pohon pepaya. Tidak dimakan mereka sendiri, Dok. Tidak dikonsumsi. Tetapi apa? Pisangnya dijual, mereka beli gorengan. Beli pisang goreng? Beli pisang goreng. Atau beli olahan dari pisang itu sendiri, Iya. malah ya? Yang kedua contohnya ini, mereka itu mancing ikan gabus. Itu kan bagus, protein tinggi dan lain-lain. Tetapi mereka tidak banyak konsumsi itu, malah dijual, mereka berikan mie instan. Sama ikan kaleng kalengan. Begitu pola makan mereka. Jadi apa-apa yang makanan yang modern-modern itu mereka rasa itu yang mereka konsumsi. Apakah ini masalah karena menurut Dokter Dian ini karena kurang pengetahuan, ataukah karena memang keinginan untuk mengikuti supaya keren atau mengikuti tren supaya kelihatan maju, nggak seperti orang kampung gitu lah, apa seperti itu, ataukah karena memang mereka kurang pengetahuan ya bahwa ini loh yang lebih sehat gitu? Menurut Dokter Dian gimana tuh? Rasa memang utamanya kurang tahu, kurang pengetahuan yang mana yang sehat untuk kita konsumsi untuk tubuh, mana yang tidak. Mereka kan pola pikirnya tidak memikirkan jangka panjang, apakah kita penyakit atau tidak. Mereka yang hanya sekarang, apa yang mereka pikir itu enak, apa yang mereka itu dulu sudah tidak ada, sekarang itu yang dikonsumsi, yang mereka pikir wah semua makanan ini yang modernisasi ini memang baik untuk tubuh. Berarti betul-betul PR kita ya untuk membuat sahabat-sahabat kita menjadi lebih tahu, lebih aware dengan kondisi ini ya. Paling tidak supaya beliau-beliau, sahabat-sahabat kita ini dimanapun mereka berada, baik di tempat yang terjangkau oleh komunikasi maupun yang mungkin di pedalaman ya, seperti yang kita cerita tadi, lebih terjangkau lagi, lebih terpapar dengan informasi tentang gaya hidup sehat ya, terutama nutrisi sehat ini ya, Dokter Dian. Bagaimana menurut Dokter Dian? Iya dokter, bahkan mereka pun sepertinya tidak paham bahwa seperti kita harus makan buah-buahan yang lebih banyak setiap hari, sayuran mereka tidak paham. Jadi belum paham ya? Iya, belum paham. Nah, ini tugas kita nih Dokter Dian nih, gimana ini bikin supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tuh juga paham, memiliki pemahaman yang baik tentang, sederhana deh, konsep 4 sehat 5 sempurna itu ya. Dari dasar itu dok. Yang pertama, mereka tuh kurang paham manfaatnya ini olahraga apa sih, itu yang mereka tidak paham.